Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Siti Amanda Oktaviani dan saudara saya Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Oke, jadi selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, pagi. Apa kabar nih teman-teman? Masya Allah, Masya semangat Allah. pagi ya pada pagi hari ini. Jadi kita podcast tipis-tipis pada pagi hari ini. Ada beberapa pembahasan yang tema podcast kita pada pagi hari ini yaitu Law of Attraction, pandangan menurut Islam ya, menurut pandangan Islam gitu. Jadi apa sih menurut saudara Rizky nih? Apa sih law of attraction itu gitu? Apa itu law of attraction itu gitu? Mungkin bisa di-spill nih, apa itu law of attraction itu? Misalnya nih kalian ingin punya sebuah rumah mewah nih, maka istilah law of attraction ini beranggapan bahwa saat kamu percaya diri, kamu yakin dan membayangkan kenyataan seolah-olah kamu punya rumah mewah yang kalian mau nih, maka semesta akan merealisasikannya untukmu dan kamu menarik kenyataan itu datang ke hidupmu. Jadi kayak bagaimana sebuah impian kita gitu ya, saudara Rizky ya, itu menurutnya gitu. Kayak bagaimana kita itu mengharapkan sesuatu yang tinggi gitu, bahwa kita percaya itu akan datang ke hidup kita gitu ya. Itu kayak law of attraction menurut pandangan Islam. Misalkan kayak tadi, misalkan saya mau Pajero nih, saya mau apa maunya saudara Rizky? Rumah mewah lah, rumah mewah. Oke, rumah mewah dan uang triliunan nih. Dan ada memang yang nggak percaya itu nggak akan, saya nggak bisa mungkin saya mencapai itu gitu ya. Itu mungkin sedikit mengenai law of attraction. Tapi kita harus percaya gitu bahwa alam semesta, bahwa Tuhan tuh bisa merealisasikan itu gitu. Ya, jadi mungkin sekarang dari perkenalan dulu nih, sebelum kita masuk kita perkenalan dulu nih dari saudara saya. Ya, saya Daulat Ibnu Hasim, panggilan Ibnu. Ibnu, ya saudara Ibnu. Saudara selanjutnya Saya Muhammad Ramadhani, panggilan Rama. Rama. Oke, saya Nawang Wulandari, panggilnya Nawang. Oke, saudari Nawang ya, Masya Allah, cerah sekali pada pagi hari ini. Dan saya Susi Adelia Fitriana, dipanggil Susi. Dan saya sendiri Rohuliani, biasa dipanggil Yani. Oke, saudari Yani. Jadi kita di sini bertuju bakalan membahas nih terkait dengan law of attraction menurut pandangan Islam. Jadi mungkin ada beberapa yang memang bagaimana sih bisa memahami prinsip-prinsip dari law of attraction ini dalam pandangan Islam itu sendiri. Mungkin yang pertama itu kayak yang menurut saya tahu nih, bagaimana prasangka kita ke Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin di dalam Al-Qur'an juga, dan ayat-ayat, dan mungkin ayat-ayat yang sangat familiar nih dalam kehidupan kita sehari-hari yang memang sudah ada di dalam Al-Qur'an gitu. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan, bukan menjelaskan ya, bagaimana pendapat saudara Ibnu nih terkait dengan bagaimana sih prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang prasangka ke Allah ini ada, saya kutip hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, riwayat Ibu yang bunyinya, Bukhari. Allah Ta'ala berfirman, "Aku tergantung persangkaan hamba kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekati dirinya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari." Hadis ini sangat bisa meluruskan pemahaman kita bahwa kita seharusnya bukan yakin kepada hal yang abstrak maupun semesta. Berbaik sangka kepada Allah adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan sebaliknya berburuk sangka kepada Allah sangat dilarang. Sehingga saat kita memiliki cita-cita dan sebuah tujuan yang baik, maka cara terbaik adalah berdoa dan meminta, kemudian yakin bahwa Allah akan mengabulkannya
dan menghilangkan segala keraguan kepadanya. Itu dari saya. Oke. Oh ya, jadi itu sudah ada ya dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk ya. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang sudah dijelaskan tadi dalam hadis riwayat Bukhari ya, Saudara Ibnu ya, hadis riwayat Bukhari nomor 7405 gitu, dan Muslim nomor 2675. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin selanjutnya di sini di dalam Al-Qur'an, dan mungkin ada ayat-ayat yang memang bagaimana sih terkait dengan pandangan Islam menurut Saudara Rama nih. Oh iya, dalam surah Al-Ghafur ayat ke-60 berbunyi, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Masya Allah. Quran surah Al-Ghafur ayat 60. Sangat clear bukan? Kemana lagi kamu meminta selain ke Allah? Gak ada tempat lain dan tidak ada harapan lain. Murni ini adalah tahapan meminta dalam mewujudkan sebuah keinginan dan cita-cita. Sisanya adalah berusaha mendapatkan yang tentu didampingi rasa percaya diri dan yakin, tapi bukan yakin pada hal yang abstrak dan gak tahu kemana. Apalagi alam semesta ini. Padahal siapa juga yang menciptakan alam ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan hanya ditujukan kepada Allah. Ya, oke. Jadi Bentar. Kenapa? Ini kayak benar-benar tertampar banget nggak sih Iya, dari hadis, kata-katanya saudara Rama Rama yang bilang sangat clear kalau bukan ke Allah mau minta ke siapa lagi? iya, mau minta ke siapa lagi gitu Iya, kan. mau minta. Nggak mungkin kan kita mau meminta 1M nih, uang 1M gitu, mau rumah mewah kalau tanpa usaha dan doa. Mau minta ke tukang parkir ya kali gitu kan. Iya. Enggak sebanding gitu. Jadinya kita harus meminta kepada yang memang yang paling tinggi dari kita Yang gitu, maha yang memang memiliki gitu ya. yang maha memiliki alam semesta ini gitu kan. Ya enggak sih? Bagaimana saudara Rizky bakalan memiliki rumah mewah gitu kan kalau memang dia enggak meminta itu gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Masya Allah, ya kita berusaha dan meminta itu dan berdoa ya gitu. Oke. Jadi itu terkait dengan tadi Saudara Rama, Masya Allah penjelasannya terkait dengan yang ada dalam Al-Quran gitu ya. Quran surat Al-Ghafur ya, ayat 60. Jadi mungkin selanjutnya ayat-ayat yang memang familiar mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin oleh saudari saya, Saudari Nawang, Masya Allah pada pagi hari ini. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepada jadilah, maka jadilah sesuatu. Quran surat 82. Surat Yasin ya, itu surat Yasin ya. Iya, surat Yasin. Masya Allah. Intinya dari ayat ini bisa menjelaskan kalau kamu percaya itu akan sangat mudah bagi Allah untuk merealisasikannya buat kamu. Sebaliknya kalau kamu tidak percaya dan bahkan salah prinsip yang kemudian menyebabkan kamu meyakinkan hal yang salah, bisa jadi juga hal buruk menimpa kamu. Entah peringatan atau ajab, intinya semua yang terjadi, termasuk cita-cita dan impianmu yang tercapai untuk 100% karena kehendak Allah, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain ya. Oke, itu jadinya apapun yang kita cita-citakan, seperti yang dikatakan oleh saudari saya tadi, 100% itu kehendak Allah. Mungkin nanti cita-cita kita mau jadi dokter nih gitu, dan kita udah berusaha terus, maksudnya tanpa diimbangi dengan doa gitu ya, itu kayak apa ya, nggak akan tercapai, heyo gitu. Iya, kayak kita tuh kayak ada yang kurang gitu. Bagaimana itu mau tercapai kalau kita tidak meminta itu gitu. Selain kita harus berusaha, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta itu gitu. Oke, menurut saudari saya nih, Saudari Susi, bagaimana? Sebenarnya masih banyak banget ya
ayat-ayat di kitab Al-Quran yang bisa memberi penjelasan terhadap prinsip. Masya Allah, banyak ya. Beberapa lainnya yang tidak saya kutip di sini adalah Quran surat Hud ayat 6, Quran surat At-Talaq ayat 3 yang bisa dibaca sendiri dalam Al-Quran. Bagaimanapun jika kamu menggunakan prinsip itu secara mentah, menurut saya tidak sesuai. Salah satunya karena prinsip itu sangat mengesampingkan Tuhan. Seolah-olah semua berdasarkan keyakinan diri dan semesta memberikannya. Padahal sudah jelas semua atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Namun secara tidak langsung, pemahaman ini justru memberi bukti kebenaran Al-Quran dan Islam. Bahwa semua tujuan, cita-cita, harapan, jika kamu fokus, yakin, istiqomah, dan terus berdoa, maka nggak ada yang nggak mungkin. Oke, jadinya tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini gitu ya, selagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Saudara Ibnu? Saudara Ibnu? Yap, betul. Betul sekali ya. Apa Saudara Ibnu yang sangat diinginkan nih? Bagaimana? Apa yang sangat diinginkan? Yang belum tercapai mungkin? Yang belum tercapai mungkin banyak ya kalau kita ngomong. Enggak, yang paling mungkin itu kayak mustahil gitu. This impossible gitu buat kita bisa mencapai itu atau bisa mendapatkan itu mungkin. Ya, yang pasti pengen sukses dan punya istri terus bahagia lah. Masya Allah luar biasa sekali ya, keluarga yang memang harmonis gitu ya, Masya Allah. Yang saudara Rama, mungkin apa harapannya atau keinginannya yang belum tercapai pada saat ini gitu, yang keinginan yang luar biasa yang memang saya nggak bisa nih gitu, nggak bisa mendapatkan itu, belum bisa mendapatkan itu, tapi selagi kita berusaha mungkin bisa gitu kan udah berdoa, kita udah percaya kepada Allah gitu. Nah, saudara Rama nih apa nih yang belum tercapai, atau nggak bisa dicapai menurut saudara Rama yang diinginkan? Keinginan terbesar saya, Iya, keinginan terbesarnya cool sekali ya pada pagi hari ini, Masya Allah saudara Rama. mau beli KTM. Beli apa? Oh, motor apa? Ya, motor trail, tapi Nggak ada uang ya. Ya harus berusaha. Oke, berusaha ya. Jadinya kita harus istiqomah untuk berdoa dan selalu berusaha ya teman-teman semuanya. Jadinya kita mau mobil mewah atau kita mau motor yang memang wow gitu ya harganya. Satunya juga buat bisa ngedapetin itu ya dengan nerapin LOA ini gak sih? Iya, dengan kita nerapin law of attraction ini gitu kan, kita harus percaya bahwa Allah itu bisa, nggak ada yang tidak mungkin menurut Allah gitu, selagi kita mau, selagi kita berusaha dan diimbangi dengan doa gitu ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin beberapa nih menurut saudari saya, mungkin penutup juga ya dari saudari Rauhuliani nih, bagaimana pandangannya, prinsip terkait dengan law of attraction menurut pandangan Islam itu sendiri gitu. Ini kita lihat dari hadis sama ayat-ayat yang udah dibacakan sama teman-teman yang lain ya. Dari hadis yang pertama tadi yang dibacain sama saudara Ibnu itu. Iya, saudara Ibnu terkait itu kan yang bilang, aku tergantung prasangka hambaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku, dan kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Itu kayak Masya Allah. Saya pernah baca buku tulisannya, karyanya Wirda Mansur. Di sana itu dia ngambil judulnya itu dari hadis ini, kayak if you remember me, I will remember you. Itu kan kayak perkataan Masya Allah, Allah. kalau kamu ingat aku bakal ingat kamu. Maka gitu. aku akan ingat kamu gitu. Jadinya kalau kamu lupain Allah, ya siapa yang mau mengabulkan itu semua gitu. Kalau kita kayak saya mau ini, saya mau mobil mewah, saya mau ini, tapi kamu gak ada usaha gitu, kamu tidak mengingat Allah gitu. Yang kamu ingat cuma mungkin dunia doang gitu ya. Iya, dunia saja gitu yang kita ingat. Jadinya harus seimbang ya saudara Ibnu ya, harus seimbang antara Masya Allah, antara dunia dan sama akhirat. gak sih kayak misalnya nih kita sama orang aja nih, kalau kita misal di misalnya kayak tradisi acara misalnya pernikahan nih,
Misalnya nih, kita lupa nih sama orang yang nikah itu. Besok kalau kita nikah dia juga bakal lupa. Iya, itu nggak sih contoh sama kita? kecilnya ya, gitu contoh Iya, kecilnya. itu contoh kecilnya, bahkan sesama manusia aja kita bisa nggak dapetin apa yang kita Iya, mau. Gitu. apalagi Gimana apalagi kalau sama Allah yang maha menciptakan, gitu. kuasa gitu, yang Iya, yang maha memberi gitu segala kan. apapun gitu kan. Apapun bisa direlasikan gitu selagi kita mengingat dan kita berprasangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin apa sih bukan contoh sih, pengalaman dari teman-teman nih. Percaya nggak sih dengan law of attraction menurut pandangan Islam ini gitu? Yang tadi udah dijelaskan, kita harus berprasangka kepada Allah, dan dengan hadis-hadis yang sudah dijelaskan tadi, pasti yakin nggak, percaya nggak gitu? Sebenarnya nih ya, kalau terkait kan law of attraction tuh kayak hukum ketertarikan kita dengan alam gitu ya, kayak sangka itu. Kalau dibilang percaya atau enggak, mungkin banyak orang yang menyangkal karena karena kamu nerapin ini law of attraction, terus apa yang kamu ingin itu tercapai gitu. Cuma modal LOA dong, terus apa yang kamu ingin itu tercapai. Mungkin kalau kita pikir secara singkat itu mungkin kayak yang nggak mungkin. Iya, nggak mungkin gitu. Kan? Tapi kalau ya, secara luas, apalagi menurut pandangan Islam kan. Iya, Gitu. tapi ini ya kenapa saya sendiri nih percaya banget sama yang namanya Law of attraction. Karena ini cerita sedikit ya dari pengalamannya. Itu kan dulu waktu SMA itu kan di pesantren ya. Oh, mondok di mana? Di Lombok Tengah. Oh, Lombok Tengah. Iya, di Lombok Tengah. Dari pengalaman saya, kenapa sampai saya bisa percaya banget sama yang namanya Law of LOA attraction ini. Itu awalnya waktu kelas 2 SMA. Itu pengen banget yang namanya pergi ke Mekah sama Madinah. Siapa sih yang nggak pengen? Apalagi Iya, kita siapa sih yang nggak Islam gitu mau? kan? Saudara itu Siapa yang nggak pengen? Mau. Iya pasti pengen kan, apalagi kita yang Islam gitu kan, melaksanakan umrah atau haji atau apa gitu kan. Kita pergi ke rumah Allah. Terus waktu itu kan seperti yang saya bilang pertama tadi itu, saya sering baca bukunya Wirda Mansur, yang dimana dia itu kan punya program yang kalau mau apa-apa itu selawatin aja gitu kan. Nah itu kan juga termasuk LOA gitu kan, tapi dengan cara nyolawatin. Nah ya udah tuh, karena ada kepinginan pengen pergi ke sana, terus nulis nih, iseng nulis. Kertasnya masih saya simpan sampai sekarang loh, kayak jadi bukti wah ternyata ini benar-benar gitu kayak. Terus nulis bilang Mekah Madinah, tunggu ya kayak gitu. Terus tiap ngaca itu selalu lihat, terus selawatin, ngaca selawatin. Terus waktu itu kan masih yang namanya di pesantren kayak minim banget sama hal buruk gitu ya, pasti bagus-bagus banget. Oh iya kan. benar. Kan juga perlakuan atau cara kita itu juga narik gitu kan. Kalau kita kebanyakan minusnya, mungkin itu buat apa yang kita ingin itu ditunda-tunda terus gitu kan. Iya, ditunda Nah, terus. terus sering berjalannya waktu, tiba-tiba ditelepon nih sama orang tua, bilang ijazah kamu mana gitu. Terus nanya dong, ijazah buat apa? Kan di situ lagi kelas 2 SMA kan, yang ada cuma ijazah SMP aja kan. Terus tanya, ya kan kamu mau pergi umroh, kayak di sana itu kayak Masya Allah. kayak uang nggak ada, daftar nggak pernah, tahu tentang hal umroh atau apapun itu nggak tahu sama sekali, karena kan dari nggak tahu sama sekali dari gitu. Tapi tiba-tiba Masya Allah sampai dari SMA ibu itu stay ya di pondok, nggak tahu dunia luar kayak gimana gitu kan. Tiba-tiba kayak gitu loh, kok bisa gitu. Ternyata ya atas izin Allah dari melalui perantara nenek gitu, kayak berangkatnya sama gitu. Tapi kan pasti setiap apa yang kita inginin itu pasti ada ujiannya kan. Iya, pasti nah, ada proses dan ada rintangannya untuk kita mendapatkan ada itu tantangannya gitu. Nah di sana itu nggak langsung berangkat, tapi karena kan COVID, karena itu. Tapi kan akhirnya kayak dari LOA yang diterapin itu kayak membuahkan hasil gitu, kayak nggak disangka-sangka banget, padahal nggak ada usaha selain berdoa sama nerapin LOA ini sama Allah. Ya, bener, Itu benar-benar pengalaman yang buat saya tuh percaya banget
Iya. Luar biasa sekali ya, Masya Allah ya. Oke, yang dari cerita dari teman-teman, pengalaman teman-teman semuanya nih, apa ya hal terberat yang pernah yang dilalui, dan apa hal-hal yang memang tidak bisa dicapai gitu, yang sekarang memang berbelok arah, oke mungkin bukan berbelok ke arah yang enggak ya, maksudnya berbelok ke jalan yang memang berbeda gitu, yang dari kita harapkan, kita udah rencanakan hal lurus saja gitu, itu belum tentu ada, pasti ada jalan, ada yang menghalangi kita gitu, dan juga ada musibah atau masalah yang memang kita hadepin di dalam proses itu gitu, dan juga kita udah harus selalu percaya bahwa kayak surat apa itu yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, surat al-insyirah ya, surat al-insyirah itu jadinya Allah sudah menjanjikan apa yang kamu alami, masalah apa yang kamu alami sekarang itu Allah sudah menyiapkan, ada hadiah yang menanti gitu kan, ada hadiah yang saya tangkap juga kayak begitu gitu, ada yang dalam proses yang terberat atau kita nangis sampai jungkir balik segaimanapun gitu kan. Quotes yang bilang setelah mendung pasti ada pelangi. Gitu. Nggak bakalan terlalu mendung kok gitu, pasti akan ada pelangi gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman semuanya, pada pagi hari ini bersemangat sekali kita podcast pada pagi hari ini terkait kita membahas tentang Law of Attraction atau LOA yang memang bagaimana sih menurut pandangan Islam terkait dengan LOA ini gitu kan. Mungkin itu saja ya pembahasan dari kita tentang LOA ini. Jadi semoga apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan sekarang itu tidak terlepas dari kita selalu berdoa ya. Kita selalu berdoa, kita selalu berusaha apa yang kita inginkan. Harus selalu mengingat Allah dan selalu berprasangka baik kepada Allah gitu. Bahwa itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita meminta itu kepada Sang Pencipta gitu ya. Mungkin itu saja podcast kita pada pagi hari ini terkait dengan Law of Attraction menurut pandangan Islam. Jadi kita tutup saja. Terima kasih Saudara Ibnu, Saudara Rama, Saudari Nawang, dan Saudara Susi, Saudari Rahuliani, dan Saudara saya Rizky yang sudah berkesempatan pada pagi hari ini kita membahas terkait dengan Law of Attraction ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.